Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, bertemu kembali kita dalam mata kuliah metodologi pengajaran Al-Quran. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sistem pendidikan dan pengajaran Islam sudah mulai dibangun sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau menerima wahyu. Nabi SAW adalah guru pertama bagi umat Islam. Ya, Rasul mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis kepada para sahabat. Nabi SAW biasanya setelah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, entah melalui mimpi, entah melalui langsung bertemu, ataupun melalui sebagaimana wahyu diturunkan itu dengan seperti bunyi genta atau lonceng yang sangat memekakan telinga. Maka setelah ayat itu selesai turun, maka kemudian Nabi menyampaikannya kepada para sahabatnya. Dan sebagaimana kita tahu ini, ayat Al-Quran ini turun kepada Nabi dalam berbagai bentuk ya, dalam berbagai keadaan. Kadang Nabi sedang berada di atas kendaraan, kadang Nabi sedang khutbah, atau sedang sholat, ataupun sedang dalam peperangan. Selain Nabi SAW beliau mengajarkan langsung kepada para sahabat, yaitu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Jadi ketika misalkan Nabi sedang ada di masjid, Nabi kemudian menerima wahyu, disampaikan kepada sahabat, dibacakan sekali, diikuti oleh sahabat, dibacakan lagi, diikuti oleh sahabat, sampai sahabat itu hafal ya beberapa ayat yang turun saat itu juga. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sahabat itu kemudian dia menghafal, para sahabat itu menghafal Al-Quran, kemudian disampaikan kepada istrinya, disampaikan juga kepada anak-anaknya, disampaikan kepada sahabat yang lain yang ditemui di tempat yang lain pula. Kemudian ada sahabat juga yang menuliskan ayat-ayat tersebut di pelepah kurma, di tulang, dan seterusnya. Selain Nabi SAW beliau mengajarkan langsung kepada para sahabat, yaitu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Jadi ketika misalkan Nabi sedang ada di masjid, Nabi kemudian menerima wahyu, disampaikan kepada sahabat, dibacakan sekali, diikuti oleh sahabat, dibacakan lagi, diikuti oleh sahabat, sampai sahabat itu hafal ya beberapa ayat yang turun saat itu juga. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sahabat itu kemudian dia menghafal, para sahabat itu menghafal Al-Quran, kemudian disampaikan kepada istrinya, disampaikan juga kepada anak-anaknya, disampaikan kepada sahabat yang lain yang ditemui di tempat yang lain pula. Kemudian ada sahabat juga yang menuliskan ayat-ayat tersebut di pelepah kurma, di tulang, dan seterusnya. Ya teman-teman sekalian, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil ya dari metode pengajaran Al-Quran yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pertama, kita banyak mengenal metode ya, diantaranya sekarang itu ada metode Jibril gitu ya. Metode Jibril berarti metode bagaimana ketika malaikat Jibril diberi tugas wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya malaikat Jibril membacakan, Nabi Muhammad mengikuti, itu seperti itu. Dan ini juga kemudian dibuat metode pengajaran Al-Quran. Ada yang membuat metode seperti ini. Ada yang metode talaki ya, yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat. Nah ini akhirnya teman-teman sekalian juga bisa membuat metode pengajaran agar Al-Quran ini makin memasyarakat lah, makin membumi. Misalkan saya mah hafalannya hanya segini, ya sudah, karena dulu sahabat juga kan hafalannya baru segitu, langsung disampaikan kepada istrinya, kepada keluarganya ya. Ini silakan nanti kita bisa membuat perenungan dari sejarah pengajaran Al-Quran di masa Nabi SAW ini. Harapannya nanti masing-masing individu ya dari mahasiswa bisa membuat hikmah, bisa membuat ide. Kira-kira apa yang bisa saya tiru gitu? Kenapa masa itu begitu cepat menyebar Al-Quran itu gitu? Kok sekarang nggak secepat zaman dulu ya? Silahkan itu ya, nanti direnungkan ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Yang paling penting adalah kita mempunyai ide yang baru dari setelah kita
membaca, kemudian belajar tentang metode pengajaran di masa Nabi SAW. Ini harus ya teman-teman sekalian. Ya. Ya teman-teman sekalian, kita bukan hanya mengajarkan Al-Quran tetapi juga mengajarkan adab ya. Jadi ketika teman-teman sekalian mengajarkan Al-Quran, itu juga sekaligus mengajarkan adab. Masih ingat kan ya, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dengan wajah seorang laki-laki yang ganteng, rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, duduk sopan di hadapan Nabi, itu artinya apa? Nanti ketika teman-teman sekalian, ini hikmah dari pembelajaran di masa Nabi ini, teman-teman sekalian mengajarkan Al-Quran ini berarti apa? Guru dan peserta didik pertama pakaiannya itu harus bersih dan suci. Karena Jibril waktu itu memakai pakaian yang sangat putih. Kemudian apa? Kelihatan rambutnya sangat hitam. Artinya apa? Bukan hanya pakaiannya yang bersih, badannya juga harus bersih dan suci. Kemudian duduk dengan sopan. Kemudian di situ ada dialog antara Nabi dan malaikat Jibril. Nah, maka kita bisa menggunakan metode tanya jawab sebelum belajar dan seterusnya ya. Ini salah satu metode pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk pengajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.